Salah satu buat ketenangan itu ibadah, Ya. keyakinan kita kepada Allah bahwa kalau Allah berkehendak kun fayakun, maka jadilah. Tapi tentu kami harus berikhtiar sekuat tenaga untuk mendapat kemenangan ini, menyapa masyarakat, menyampaikan keinginan kami, berbakti, memajukan negeri ini, dan menyampaikan program-program yang tentunya masyarakat harus tahu ya. Banyak program yang saya lihat ini real, masuk akal, dan tidak menjanji sesuatu yang tidak mampu kami lakukan. Saya penasaran kalau untuk Palu, kita kan memang kerja terus ya Pak. Nah ini ada niatan cuti setelah ini Pak? Kan kapan mulai cuti dari pekerjaan formal ya Pak? Sebetulnya sudah ini. Pertama saya waktu mau mengikuti ini saya sudah memutuskan pensiun dini. Seharusnya masih 2 tahun lebih, bahkan bisa 7 tahun, tapi saya memutuskan saya pensiun. Berfokus. Nah memang ada pekerjaan yang relatif, tapi itu bisa dikatakan 1 bulan sekali hanya untuk meeting ataupun status sebagai konsultan yang masih saya bisa lakukan. Jadi saya akan lakukan, tapi memang tentu begitu nanti Oktober itu sudah masif, saya memutuskan untuk cuti. Oktober ya Pak? Ya, memang tinggal 2 minggu lagi, memang menunggu penetapan ya sudah. Terakhir ini ya. Last mile. Ya. Apakah memang pasti udah langsung fokus untuk pemenangan? Ya. Sekarang pun sebenarnya sudah. Sudah ya. Sudah, ya. Nah, nih kalau untuk kedepannya nih, baru kita mulai masuk di Bang Taum. Kita pasti penasaran nih. Tadi yang dibilang kita tidak mau mengumbar janji, gitu. Nah, visi misi untuk 5 tahun ke depan nih Pak. Kira-kira apa tuh Pak? Siap. Baik, nanti Pak Basit boleh tambahkan. Ya, jadi saya itu membayangkan suatu masyarakat yang bahagia, terus kotanya maju. Itulah kalau dibilang visinya mewujudkan Batam bahagia mendunia. Ya. Karena mendunianya itu adalah kita memang berada di daerah batas internasional. Jadi Batam harus menjadi etalase dari dunia, etalase Indonesia untuk dunia. Nah, ditambahkan berlandasan gotong royong, karena saya meyakini, kami Pak Basit meyakini itu tidak mungkin dicapai oleh satu kelompok, oleh perorangan, tapi memang kita semua masyarakat Batam harus sama-sama mewujudkan itu. Ya. Kalau terpecah-pecah mau sendiri-sendiri nggak mungkin. Jadi saya akan mengajak di dalam mewujudkan itu, mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk saling peduli, saling mengangkat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, ya, bersama-sama membangun Batam. Karena saya yakin itu akan bisa capai dengan langkah seperti itu. Ya, ini visi ya. Kalau misinya tentu tadi pertama kami mempunyai 3 pro, 10 hebat. 3 pro, 10 hebat, 25 luar biasa. 25 luar biasa. Nah, ini apa 3 pro? Itulah bahwa di dalam kami mencapai visi tadi itu adalah harus pro rakyat, pro kerja, dan pro sejahtera. Nah, pro rakyat ini kemudian diterjemahkan, 3 pro ini diterjemahkan ke dalam 10 gerakan hebat. Nah, kalau pro rakyatnya itu ada Batam Berdikari. Ini kalau kita bicara soal pangan, ya, soal air, soal energi. Kemudian yang kedua adalah Batam Sehat, Batam Cerdas, Batam Peduli, Batam Beriman, dan Batam Melayani. Nah, ini masuk di dalam kategori pro rakyat. Kemudian untuk pro kerja memang cuma 1 pro kerja, tapi di situ banyak sekali kegiatan atau program yang tujuannya adalah membangkitkan ekonomi Batam hingga bisa mencapai pertumbuhan minimal 7%. Ya, ini pro kerja dengan basis ekonomi kerakyatan harus menjadi salah satu tulang punggung ke sana. Nah, yang terakhir pro sejahtera itu, maka di situ ada gerakan Batam Aman dan Damai,
Batam Asri Hijau Lestari, lalu gerakan Batam Asik. Gerakan Batam Asik. Ya, apa ya? Nah, ini semua dari 10 gerakan, apa langkah-langkahnya tadi masuk ke dalam 25 program luar biasa. Ya, itu menerjemahkan yang kalau misalnya Batam kerja apa sih kalau kita? Nah, itu di situ ada program-program ekonomi kerakyatannya apa saja. Lalu revitalisasi industri manufaktur yang seperti apa yang akan kita bangun. Program pariwisata itu udah masuk yang tadi itu masuk di Batam Kerja. Batam Jadi program-program itu. Makanya saya bilang 10 menjadi 25. Oke. 3, 10, 25. Nah, 25-nya ini adalah langkah nyatanya untuk mencapai tadi. 3 pro, 10 gerakan, 10 hebat, 25 luar biasa. 25 Nah, luar biasa. biasa itu singkatan Lukita Dinarsyah dan Basit. Abdul Basit Hadi. Oh. Luar biasa. Luar biasa. Jadi 25 luar biasa dan itu dari singkatan. Ya. Oke, mungkin kita masuk ke ininya di Bang Tom. Maksudnya Lebih detailnya tadi. iya, tadi yang program 25 luar biasa 25 luar itu biasanya ya, itu, gitu. iya. Mungkin Iya. dari ekonomi kerakyatannya Ya. gimana, Pak? Nah, saya kira ekonomi kerakyatan ini harusnya menjadi basis ya, pembangunan ekonomi sehingga rakyat itu bisa ikut serta di dalam menikmati kue kesejahteraan. Karena kalau kita bicara industri manufaktur, kadang-kadang ada rakyat yang tertinggal. Nah, di sini ekonomi rakyat ini, kalau dari sisi pelakunya, saya ingin sekali pelaku UMKM, ibu rumah tangga, anak-anak muda kita juga merasakan dan bergerak di situ. Ya, misalnya kalau yang kita UMKM itu kita bicara nelayan. Ya. Nelayan sebagai daerah maritim, Batam mempunyai potensi luar biasa. Perairannya dan sebagainya. Nah, saya ingin berbicara yang nelayannya, yang kaitan dengan penghidupan mereka di laut. Ini sebetulnya mereka tentu sangat tergantung pada hasil tangkap. Nah, selama ini hanya hasil tangkap. Nah, kami ingin mendorong bukan hanya hasil tangkap, tetapi kita juga mendorong adanya budidaya. Ya, budidaya. Kemudian kalau sudah ada, lalu bagaimana? Tentu ada yang diberikan ke pedagang, tetapi juga ada yang bisa diolah oleh rakyat itu sendiri menjadi produk olahan, sehingga nilai tambahnya naik. Dan nilai tambahnya naik, tentu mau dipasarkan kemana nanti. Nah, disinilah fungsi pemerintah untuk membina dari mulai mereka tadi melakukan proses budidaya ataupun proses tangkap, kemudian nanti proses pengolahannya, ya, lalu proses packagingnya, lalu proses penjualannya. Nah, di situ peran pemerintah menjadi sangat besar. Itu bagian dari ekonomi berdikari, dan saya katakan juga tadi sebetulnya juga ada potensi-potensi pertanian yang potensial di Batam. Ya, misalnya kadang-kadang kalau kita bicara sayuran hortikultura, udah ada di banyak tempat kok, tidak memerlukan lahan yang besar, bahkan ada teknologinya dengan hidroponik. Ya. Nah, tugas pemerintah tentu adalah melatih mereka. Bagaimana menghasilkan produksinya jadi lebih baik, kualitasnya lebih baik gitu ya. Dan juga tentu kita bisa memberikan pupuknya, benihnya, melatih mereka. Kemudian bagaimana itu memasarkannya. Kembali lagi ada tanggung jawab pemerintah di situ untuk membantu pemasarannya. Ya. Itu salah satunya kalau ekonomi rakyat. Yang lain kalau kita bicara, saya ingin sekali gitu Batam tumbuh, tetapi pemuda-pemuda kita itu yang berada di situ. Ya. Artinya apa? Ya mungkin kompetensi mereka harus kita dorong. Saya ingin sekali BLK kita itu direvitalisasi, betul-betul bisa memenuhi apa yang diharapkan, sehingga pemuda Batam bisa menjadi bagian dari sana, bukan hanya penonton. Ya. Betul-betul mereka menjadi salah satu pendorong daripada pertumbuhan itu. Ya. Ya, tentu ini harus memerlukan peningkatan kompetensi dan yang lain-lain gitu.
Mereka ikut itu ya Pak, ikut Mereka berkontribusi di ikut di sana, pertumbuhan. ya. Nah sebetulnya saya ada yang lebih menarik adalah di sosialnya juga. Sosialnya itu gini, ini justru kaitannya dengan tugas daripada aparatur kita juga termasuk yang di RW RT gitu ya. Kalau kita lihat masih banyak ada anak-anak kita yang putus sekolah. Ya. Ada orang-orang tua kita yang kadang-kadang kekurangan makanan, Ya. yang lansia ya. Ya. Ada yang mereka sakit tapi tidak yang merawat. Ya. Saya tuh ingin RT RW itu justru melakukan jemput. Ya, mereka ada yang putus sekolah langsung dilaporkan kepada dinas pendidikan. Ini ada anak putus sekolah. Jadi saya tidak ingin ada satu anak pun di Batam yang putus sekolah hanya karena tidak mampu. Tugas RT RW ini adalah mendata itu, melaporkan kepada kami, dan kami pasti akan menyediakan kebutuhan itu buat mereka semua. Nah, RT RW melakukan itu akan kita berikan insentif bahwa Anda sudah bekerja melayani rakyatnya. Selain insentif yang saat ini sudah diterima, ditambah lagi karena memberi kinerja yang baik tadi. Jadi ini istilahnya program jemput bola, tidak menunggu ada berita, ada orang tua yang sakit tidak ada yang merawat. Justru tugas daripada aparat kita yang paling terdekat itu yang membawa mereka ke kita, membawa mereka ke rumah sakit, membawa mereka ke sekolah. Ya, ini yang saya katakan tadi, peduli gotong royong yang harus kita lakukan, dan kami bersama-sama komit bahwa ini menjadi suatu prioritas. Kami tidak ingin ada warga kita yang ditolak di rumah sakit karena tidak punya uang, warga kita yang ditolak di sekolah karena tidak punya uang, atau tidak ada sekolah. Kita harus tanggung jawab. Kalau ada sampai itu terjadi, berarti yang salah itu pemimpinnya. Kami yang salah kalau sampai itu terjadi di era kami seperti itu. Mudah-mudahan ini ya Pak, tadi tidak sekedar janji, karena di sini ada jejak digital. Ya, jika nanti benar Pak Lu kita ini pasti masyarakat kita bisa juga, kita bisa sodorkan nih loh Pak gitu. Kami siap dikritik atau dicaci kalau ada yang salah nih. Ya itu tadi, harus seorang pemimpin harus berani berkomitmen, tapi juga harus menerima konsekuensi kalau komitmennya tidak direalisasikan. Gitu. Ya. Mungkin Pak Basit ada tambahan? Ya, saya prinsipnya mendukung penuh apa yang sudah disampaikan beliau sebagai pimpinan saya. Yang saya konsentrasi juga masalah pendidikan Kota Batam. Saya melihat akhir-akhir ini kan ada kepincangan dari penerimaan sekolah negeri dengan sekolah swasta, Benar. sehingga masyarakat itu berpikir berbondong-bondong tuh harus ke negeri, karena mengejar gratisnya ya. Saya sebagai pelaku dunia pendidikan yang memang mencintai dunia pendidikan, dan saya spesialis saya ini adalah orang pendidikan, memandang ini bisa merusak generasi kita. Bayangkan kalau satu kelas itu ada sekitar 42 orang, 45 orang masuk berjejal, mutu pendidikan jadi amburadul. Nah, solusi yang kami pernah bicarakan dengan Pak Wako, Calon. Amin jangan. Amin. Nanti ke depan itu kita akan samakan, tidak ada anak negeri, tidak ada anak swasta, anak Indonesia yang wajib mendapat pendidikan yang layak. Apabila diberikan kota ke sekolah negeri sekian ribu orang, nah selebih yang tidak bisa masuk ke sana, kita persilakan ke sekolah swasta. Tapi kami peduli memberikan insentif ataupun memberikan biaya kepada anak tersebut, meringankan proses belajar mengajar di sana, pembayaran mereka. Kita subsidi kepada. Ini kita lakukan, kita membantu bahwa pendidikan swasta, yayasan-yayasan itu mereka membangun perlu uang banyak. Kasihan sekarang ini yang saya lihat, saya dengar
satu kelas satu sekolah masuk ada cuma 10 orang. Ya. Padahal dia sudah membangun kelas sedemikian banyak, sekian besar biayanya. Akibatnya ada yang hampir tutup dan sebagainya. Kan di mana itu pemerintah hadir di saat masyarakat yang dengan sukarela, dengan berjuang membantu pemerintah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Di Indonesia ini kalau tidak ada sekolah-sekolah swasta atau masyarakat peduli dengan pendidikan yang rela merogoh kocek untuk membangun pendidikan, tak mampu. Kalau kita hitung, sekolah swasta di Indonesia ini lebih banyak daripada sekolah negeri. Iya, swasta. Universitas swasta lebih banyak dari sekolah universitas negeri. Ya. Nah itu, insya Allah mohon doa kepada seluruh masyarakat. Apa yang kami niatkan ini kami yakin dan kami percaya dan kami tahu. Kami berjanji di hadapan Allah SWT dan itu akan diminta pertanggungjawabnya. Maka itu kami akan berjanji sesuai dengan kemampuan kami. Kami tidak mau berjanji tapi tidak menepati. Sesungguhnya al-wa'du dain, janji itu adalah hutang yang akan diminta pertanggungjawab. Begitu kan Pak Wali? Betul. Harus gitu. Nggak apa-apa Bang. Nah untuk itu, untuk tadi yang sosial, kami nanti akan meluncurkan kalau terpilih, kalau kami mendapatkan amanah, itu disebut dengan kartu Batam Bahagia. Kartu Batam Bahagia. Jadi dari mulai seorang anak dikandung, dia lahir, sampai dia kemudian kita bicara soal orang tua, lansia, dan juga ada yang meninggal, pasti ada pemerintah kota di situ melalui program kartu Batam Bahagia. Wih. Jadi akan ada kartu Batam Bahagia. Ya. Bahagia ya. Ya, karena kami kan ingin semua kita bahagia. Bahagia pasti. Semua orang pengen bahagia. Kalau tadi dari segi pendidikan, sosial nih Pak. Tapi untuk segi yang lapangan kerja. Lapangan Oke. kerja. Oh iya.